kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk dapat mengisi kursi di depan terlebih dahulu karena sebentar lagi acara akan segera dimulai. Ladies and gentlemen, we kindly ask for those participants that have arrived, please take your seat in the front row as we will starting the event shortly. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the seminar, Securing Your Business in Indonesia with Halal Food Ingredient Certification. I can feel the full energy in here, even though we are on the silent session, but looks like everyone is ready for our seminars today. Bapak Ibu yang terhormat, filosofi dari silent session seminar atau seminar dalam menggunakan headphone speakers adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih fokus dan personal. Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh partisipan yang hadir hari ini di EVI Asia Jakarta 2024. Hari ini, seminar akan dilaksanakan secara bilingual dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Today, the seminar will conduct in bilingual both English and bahasa Indonesia. To begin with, I would like to extend a very warm welcome to our distinguished speakers. Selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat, the Chairman of BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Bapak Muhammad Akil Irham, yang diwakili oleh Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, the Head Center for Halal Registration and Certification BPJPH, Bapak Mamat Slamet Burhanuddin. And also, a very warm welcome to the President Director of LPPOM, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika of Indonesia, Ibu Muti Arintawati. My name is Fatma Ranti, and it's such an honor to being here, standing in front of you as the moderator for this important session. Dan pastinya akan berbagi panggung bersama Bapak Mamat dan Ibu Muti selaku pembicara hebat kita pada hari ini. Ladies and gentlemen, as we know, Indonesia is the second largest Muslim population country in the world. And now, halal certification is not just about the religious compliance, but is a key of a strategy business. Today, we will be discussing how halal food ingredient certification can secure your business in Indonesia. We will explore the certification process, the opportunities it presents, the challenges you might face, and how to navigate them effectively. Ladies and gentlemen, before the presentation begins, let me inform you how the presentation will be going on. The speakers will be invited to present the materials, and there will be 2 speakers, and each speaker will have 25 minutes to present. Hari ini akan ada 2 pembicara, masing-masing pembicara akan memaparkan materi dalam 25 menit. The first will be halal regulation in Indonesia and will be delivered by BPJPH, and the second material will be streamlining halal certification timing delivered by LPPOM. Setelah itu, sebelum selesai acara, akan ada sesi tanya-jawab selama 30 menit. Hadirin yang berbahagia, mari kita langsung masuk ke acara pertama kita,
Materi yang akan dibawakan oleh Bapak Mamat Slamet Burhanuddin selaku Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH yang akan memberikan gambaran tentang regulasi terbaru halal certification di Indonesia. Ladies and gentlemen, please join me in giving a warm round of applause to Bapak Mamat. Sini aja. Ini lightnya. Ini lightnya. Ini lampu. Bisa nggak? Nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur LP-POM, teman-teman peserta diskusi pada siang menuju sore hari ini yang saya hormati. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mohon maaf saya menggunakan bahasa Indonesia supaya lebih bisa mengkomunikasikan apa yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya dari BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang menangani layanan proses sertifikasi halal yang ini menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, di mana kami harus memastikan dan memberikan layanan kepada publik tentang makanan halal. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, diamanatkan di dalam undang-undang bahwa seluruh atau semua barang bahan makanan yang beredar dan diperjualbelikan di wilayah negara Indonesia itu harus bersertifikat halal. Makanan, terutama makanan dan minuman, dan bahan daging, bahan sembelihan hewan yang dihalalkan. Itu amanat dalam undang-undang. Jadi tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan memberikan keselamatan, kepastian ketersediaan produk yang halal bagi masyarakat. Selain itu juga undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk halal. Kewajiban ini kemudian diberikan kepada kami untuk melayani kepada publik, bahwa sertifikat itu menjadi penting untuk memberikan layanan proses sertifikasi makanan. BPJPH tidak sendirian, karena sertifikasi halal ini sejak awal berdirinya urusan tentang sertifikat halal itu dulu ditangani oleh MUI, di mana keterlibatan negara belum ada. Nah, di tahun 2013 baru kemudian negara ikut terlibat.
Karena negara ikut terlibat, maka proses bisnis sertifikasi halalnya ini ada sedikit perubahan, tetapi tanpa menghilangkan peran-peran yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang lain, terutama dari pihak MUI. Jadi negara hanya memberikan stempel sertifikasinya, sementara fatwa halalnya itu masih dikeluarkan otoritasnya dari MUI. Jadi negara hanya memberikan stempel saja, sertifikat halal. Nah, sehingga bisa dilihat di sini stakeholder yang berperan dalam jaminan produk halal itu mulai dari BPJPH, LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, kemudian LP3H, Komite Fatwa Produk Halal, Komisi Fatwa MUI, dan kemudian ada pihak KL. Nah, ini yang terlibat di dalam proses sertifikasi. Nah, urgensi dari jaminan produk halal ini untuk memberikan kepastian hukum ketersediaan produk halal, kemudian memberikan kenyamanan, keamanan, perlindungan terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan barang gunaan dan jasa, kemudian meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk halal di Indonesia. Jadi tidak hanya menjamin, tetapi juga kita harapkan ini menjadi nilai tambah sebuah produk yang ada di Indonesia, menjadi instrumen tersendiri di dalam persaingan bisnis gitu. Nah, selain itu juga urgensi jaminan produk halal ini adalah untuk menumbuhkan kerjasama internasional dalam perdagangan produk halal. Karena di dunia luar rupanya juga ada perkembangan tersendiri mengenai tuntutan dan keinginan terhadap produk-produk makanan halal ini. Di negara-negara luar, terutama di Eropa, kemudian di Amerika, dan sebagian di Asia Tenggara, itu industri halal itu menjadi tren tersendiri. Karena semakin banyak konsumen yang meminta adanya makanan spesifik untuk umat Islam, yaitu makanan-makanan yang halal. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan regulasi yang sampai saat ini dan detik ini itu masih belum begitu banyak perubahan. Sampai saat ini masih Undang-Undang nomor 33, kemudian PP 39 dan sebagainya itu masih belum berubah. Sehingga ketika belum berubah, maka sampai saat ini ketentuan misalkan dalam satu pasal tertentu tentang penahapan kewajiban sertifikasi itu masih belum berubah. Kalaupun misalkan ada di ranah publik itu terjadi, ada informasi, ada relaksasi, maka saya informasikan memang untuk penahapan kewajiban sertifikat halal ini ada permintaan-permintaan berbagai macam pihak tentang masih ragunya pembatasan atau penahapan ini sampai bulan Oktober. Dan perlu saya informasikan memang itu kita tangkap dan kita akomodir suara itu, dan itu akan dituangkan di dalam revisi PP. Di dalam PP 39 itu ada tentang penahapan kewajiban halal. Nah, untuk diketahui oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, untuk penahapannya seperti ini, bahan obat-obatan, jadi
ini tahapan untuk selain makanan dan minuman. Jadi perlu disampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua bahwa untuk pentahapan makanan dan minuman itu masih tetap sampai 17 Oktober tahun 2024. Adapun di pasal-pasal di PP 39 ini mulai dari obat, kemudian kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, barang gunaan, itu berbeda, bukan tahun 2024. Dari mulai tahun 17 Oktober 2021 sampai 2026 untuk obat. Kemudian obat bebas dan obat bebas terbatas itu tahun 2009. Kemudian yang lainnya itu sampai 2034 sampai 2026. Nah, ini masih tercatat di dalam PP 39. Adapun diskusi tentang adanya relaksasi perlu kami sampaikan, memang itu sedang kita bahas dan kita godok di dalam proses revisi PP 39. Relaksasinya seperti apa? Insya Allah sertifikasi halal ini kita usahakan jangan sampai ini mengganggu proses perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, terutama ekonomi industri halal. Insya Allah kita tidak akan sebisa mungkin tidak mengganggu. Karena misalkan begini, memang ada sekarang ini kegelisahan, misalkan kehalalan itu sudah ada di produk-produk di hilir. Sementara di hulu itu masih terhambat, misalkan karena barang bukan makanan tapi pendukung dari barang-barang yang ada di hilir. Ini memang itu menjadi diskusi kami. Nah, itu akan kita akomodir di dalam PP, di dalam rencana perubahan PP tersebut. Perlu saya sampaikan, proses revisi ini itu melibatkan KL-KL yang lain. Tidak hanya Kementerian Agama, tetapi KL-KL yang lain juga ikut terlibat. Bahkan sampai ke Bea Cukai pun kita libatkan, agar tidak menjadi suasana tersendiri di Oktober 2024 ini. Memang perlu saya sampaikan, di PP 39 itu memang ada sanksi administrasi memang terhadap pelaku usaha yang itu kemudian belum mematuhi undang-undang ini. Di antara sanksinya itu adalah peringatan tertulis, ada paling banter itu adalah penarikan barang dari peredaran. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, satu di antara informasi yang bisa kami sampaikan ke depan di RPP itu akan ada poin yang lebih menekankan kepada evaluasi, pengawasan dan surveillance terutama. Jadi ada instrumen surveillance mungkin nanti akan diberlakukan. Jadi ada pengawasan, ada evaluasi dan sebagainya, itu akan diperkuat setelah bulan Oktober ini. Nah, itu saya kira Bapak-Bapak dan Ibu yang saya hormati tentang informasi regulasi sampai saat ini. Saya kira regulasi selanjutnya ini yang paling penting. Ini yang paling penting, yaitu tentang penahapan. Dan informasi yang lainnya saya kira sudah
banyak beredar dan itu bisa diakses di beberapa media massa. Dan itu yang sangat penting yang ingin saya sampaikan di forum kita kali ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian kita lanjutkan di dialog. Mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mamat atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Bapak Mamat sempat menginformasikan tadi bahwa regarding the law number 3030 of 2014, the products that circulated and trade in Indonesia is mandatory to have halal certification. Seperti itu. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya mari kita dengarkan materi kedua yang akan dipaparkan oleh Ibu Muti, the President Director of LPPOM. Ibu Muti akan membagikan materi mengenai cara menyederhanakan waktu sertifikasi halal. She will cover the reason for halal certification in Indonesia. Also, share how to quick process the halal certification because it's determined by 3 dominant factors. So, what is these 3 dominant factors? Now, please join me in welcoming Ibu Muti to the stage. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak Mamat, terima kasih atas kehadiran pada kesempatan kali ini. Ladies and gentlemen, all the participants of this today seminar. Since Pak Maman already used bahasa, so I'll try to use English as explained by the moderator that this seminar will be held in bilingual, it means in bahasa in English. So the topic of my presentation now is streamlining halal certification timing. As explained by Pak Mamat, the timeline of the fully implementation of halal certification in Indonesia is very close. It will be less than, I think it's almost only 1 month ahead, it will be implemented fully in Indonesia. So that's why in this time I would like to share our experience how to streamline the timing of the process of halal certification. So this is the outline of my presentation. First is about the reasons for halal certification, just to, I just try to remind all of us, and then I will also share about the quick certification. There are 3 dominant factors, and the last one is about the responsibility of SJPH. But before that, I would like to introduce a bit about LPPOM. LPPOM is one of the stakeholder in halal certification. As I mentioned by Pak Mamat before, there are some parties that be the stakeholder of the halal certification, and LPPOM is one, and LPPOM is one of the LPH, the lembaga pemeriksa halal or audit agency. And actually the LPPOM already established since 1989, yeah, and when the implementation of the halal assurance product regulation started to implement in Indonesia, so LPPOM become the first and of course the biggest LPH in Indonesia. Since 1994, when we start the halal certification, up to now we have more than 50,000 clients from global that cover 65 countries all over the world. And now we have more than 1,000 halal auditors that
from all over Indonesia, and we have 38 representative offices, 34 in Indonesia, and we have also 4 representative offices in other countries like China, Korea, and Taiwan. And then we are accredited by BPJPH, because all of LPH have to be accredited by BPJPH. So we are accredited by BPJPH, and beside accreditation of BPJPH, LPPOM MUI also accredited by CAN, the National Accreditation Committee of Indonesia, and we also have laboratory that also accredited by CAN. And then we also have accreditation certificate from Turkey, from Middle East, and also from UAE, and also registered in Qatar's Ministry of Public Health. And we are easy to contact. We have our website, and also we have the hotline service. So anytime you need to get information about halal certification, and then we just can contact us directly. Okay, ladies and gentlemen, so this is my first part of the presentation. So this is the reasons of halal certification. Yeah, at least we just try to identify. First, in Indonesia, it is why we need the halal certification. First, this is the regulation in Indonesia. It's already explained in detail by Pak Mamat that in Indonesia, every product that is entered, marketed, and sold in Indonesia have to halal certified. So this is part of the law number 33 year 2014, and also PP 39 year 2021. And then the last one is the law number 6 year 2023. And based on this regulation, the audit period in LPH, exclude BPJPH and the fatwa, it is limited to 15 days and can be extended only 10 days for the local company, but for overseas only can be extended 15 days. So total maximum for the overseas company only 30 days. And this is the first one. So this because of regulation become mandatory. Second one, yeah, this is the understanding that for Muslim there are many critical ingredients in many kind of product. This, for example, like I think everybody know that based on the Islamic law, that animal ingredients are critical because there are some animal that is not halal according to Islamic regulation, and also the way to slaughter the animal have to follow the regulation of Islam. So it's become the public knowledge. How about other materials? Yeah, there are some now. It's very popular about the vegan. Yeah, is vegan halal? It's also a big question. Yeah, because based on the vegan, like maybe santan gum, it can be accepted by vegan, but actually santan gum is the microbial product, and there are many critical materials in the production of the santan gum. For example, other example like vitamin B12, it's also microbial product. Maybe for vegan it is accepted, but so for halal we have still many questions. And also about the sharing facility. For example, like we have oil stored in the tank, and then if the same tank used for the different kind of oil, and it is also become a question. And also the synthetic terminology. Yeah, some product like citric acid, lactic acid, diacetyl, and acetone can be also categorized as synthetic. But actually it's not synthetic because it's also produced based on the microbial process. It's also critical. And then this is the microbial fermentation. Of course, in this process we need to know about the source of nitrogen and its hydrolyzing agents, like meat extract, peptone, like antifoams, and also the facility. So this is why halal is very important for Muslim, because there are so many critical ingredients that it used in many kind of products that is widely used by Muslim. And number 3, there are increasing of trends of halal product. So Muslim country now the awareness of halal product is increasing. So it means the consumer from the Muslim country, they have a demand of halal products. We can see here, this is one of the data. This is from the Dinar Standard, SGIE report 2022 Dinar Standard. We can see here that the import of food and beverage
by OIC countries in 2022 reached 200 billion US dollars. So it means that halal demand is very big, and so the market is also very big. And Indonesia, we can see there that Indonesia is the first biggest at the top 5 countries exporting. The consumer. So Indonesia is consumer, not the producer. So this number one. Indonesia is the consumer, not the producer. But for the producer, this is also the data about the 5 countries exporting to IC, and the biggest one is Brazil. I think it's for meat, Brazil, and then also there is India, China, and also USA, and also Russia. So it shows that the market of halal product is very big, and it's the market driven is also increasing from time to time. And the halal product is not only consumed by Muslim but also by non-Muslim. Now there are also increasing of awareness of non-Muslim that if they choose halal product, it means they also choose quality. So halal is not only for Muslim but also for non-Muslim. And because the halal products is demanded by the Muslim country, it means also the halal ingredients. Because when we want to produce halal product, it means that we must have all the halal ingredients. So it's like a domino effect. So when we want to have halal product, of course we need also to have the halal ingredients. So that's why in this session, there are many ingredients producer here. So it's very important for you to have halal certificate, because you become part of the halal product. So that's why you also have become part of the implementation of the halal product assurance regulation. Okay, the next one is about the quick certification. Is it difficult, or is it possible to have certification in short time? Maybe yes, maybe no. I think some of you smile, because you have already the experience. Can be yes, can be no. It depends on some factors. Okay. Before I explain, I want to show the halal statistics from LPPOM. This is only based on our data. So, based on our data, the average days in Halal, because you can see here that when the submission of the registration is through BPJPH, and the company will choose the LPH, and LPPOM will only focus on the audit process. The audit process that I already explained, that's only 15 days and can be extended 10 to 15 days. So the average 8 days in the process of in the Halal, and average total audit 11 days start to finish. And in this year, from January to July 2024, LPPOM has successfully handled more than 5,000 registration. So in the 7 months, we already handled more than 5,000 registration. So in this part of the LPH, it covered the time of the uploading data, visa arrangement for the overseas country, the producer that located in overseas, scheduling, transport, accommodation, halal audit, corrective action, audit review, and also report to FATWA. This is the part of the LPH. And this is the three factors. First is the support of LPH. So it's very important how to choose the LPH, because this is there is a very big support of the LPH, then can make the process easy for you. It depends on the customer support of the LPH. Like the LPH has a hotline or halal partner. In LPPOM we have it called halal partner, and every company will get one halal partner to give all the service. And then also depend on the leading halal assurance solution. So what kind of solution that can offer by the LPH? It is very important to have the understanding of business process. Like for flavors, I see many faces from flavors now here from AFI. It's very important to know the business process. Without knowing the business process, it's very difficult to
to perform the audit and then to process the certification of the flavor house. And for example, like also the repackaging, for example, and also culture, it's the microbial process. So it's very important to understand all this by the LPH, and then if the LPH has the good understanding, and the LPH can guide the company. And then the local support for translation, yeah, especially for the overseas, it is also very important to have the local support for translation and also travel arrangement. Yeah, like I mentioned before, that LPPOM has our representative like in China and Korea and also in Taiwan. And it's also very important to have the real-time tracking with internal tracking system. So both sides, the LPH and the company, can follow the process real time to understand and to know in what step the process of the halal certification. This is the first factors. And then the second factors is the qualified auditors. It is also important because auditors is will face directly the company. So anything found by the auditor will be reported to the LPH, and it will be reported to Fatwa Commission. So if we don't have the qualified auditors, mean auditors cannot understand what is the real findings, or which one is not. Yeah. So the report to the Fatwa Commission also can be not valid because of the understanding of the auditor. So that's why it's very important. And so understanding about the BPJPH requirement is also very important, and with industry in-depth knowledge. So it's very also important. And number three is so two is from the side of the LPH, and number three is the auditee readiness. So from the company, the process also depend on the readiness of the company. So the auditee. So for example, like how you provide the supporting documents for ingredients, how you understand what is the requirement for each ingredients. Yeah, so it's very important also. And also having a facility that is free from najis, because based on the regulation of the halal product assurance, the facility for halal production have to be dedicated. Yeah, cannot be mixed or shared with non-halal. So it is very important to make sure that you have the facility that is free from najis. Okay, the last part of my presentation is about the responsibility of the SJPH. Yeah, I think it's not yet mentioned by Pak Mamat. Yeah, but in the process of halal certification, there is a requirement that the company have to prepare the SJPH. There is, I think it's now it is there is a template of the document of SJPH prepared by BPJPH, but of course the implementation must be done by the company. Yeah, there are. You see here that there are 5 aspects of the SJPH. First is the commitment and responsibility that covered 3 points. Yeah, halal policy. So this is about the continuous socialization of halal in the company, and halal team. It's have to be updated and also give the clear authority of the halal team. And also training is also important in this part, yeah, to update, and also the company have to always update the competency of the halal team through training. And number 2 is, this is like the heart of the system, yeah, because to produce a halal product you have to have the material. So material have to be clearly halal, the status, and it have to be consistently used by the company. So if there's any changes, and it have to be communicated to make sure that the alternative material that you use is halal. And the number 3 is halal product process that covered facility. So ensure the facility that you use have to be free from the najis. And the procedure of critical activity, it have to be improved and implement to make sure that everything follow the right way. And also how to handling the non-conformance, it is have to be also implemented in the clear direction. And number 4, it's a product itself. So the product, if anytime you have new product, you have to
register the new product. Yeah, cannot use the same certificate if you develop new products. So the new products have to be registered. And related to the traceability, it has to be also, the record have to be kept. If there's something happen that make the product become non-halal, so it can be traced easily. And the last one is monitoring and evaluation. It's also part of the responsibility of the company to make the internal audit and also management review to make sure that the system implemented well from time to time. So this is the responsibility of the SJPH. And the SJPH, of course, it's not only like formality when you just you proceed the halal certificate, but this one have to be implemented in the company. And it means that the halal certificate is not end of the process, but actually when you get certificate, it means that it is start of the long responsibility of the company to make sure or to give guarantee to the consumer that the product is always halal. Okay, so this is the highlight points from my presentation. Okay, first, halal certification is driven by regulation, critical ingredients. I mean the knowledge of critical ingredients, trends of halal products, and also the third-party assurance. Yeah, and then a quick certification process is driven by 3 factors, which is choice of LPH, its auditor, and also company readiness. After receiving halal certificates, companies are obliged to perform several duties such as frequent internal audit report, improve procedure and implement critical activity, maintain competency through training and assessment, also ensuring that Najis, that you have the Najis-free facility, and also keeping halal material usage. So this is the highlighted point. So if you have any question, and then you just can contact LPPOM. We are ready to assist you, to help you, especially when we are facing now the end of the staging of for halal certification implementation of the food and beverages. So we have website, we have the hotline service, we have also some media social, and in this expo, if you have time, please visit our booth. We have our booth in the hall A1. So we have some staff there. So we are ready to assist you and to answer any questions that you have. Thank you very much for your untuk semua perhatian pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Ranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Muti atas pemaparan materi yang luar biasa tentunya. Dari materi Ibu Muti tadi, kita sudah mengetahui bagaimana cara menyederhanakan waktu proses sertifikasi halal untuk membantu para pelaku usaha. Baik, ladies and gentlemen, next we will move to our 30 minutes question and answer session. So, saya akan mengundang Bapak Mamat dan Ibu Muti untuk dapat bergabung ke panggung karena kita akan masuk ke sesi tanya jawab seperti itu. Dipersilahkan kepada Bapak Mamat dan Ibu Muti. Baik, sudah bergabung bersama saya di panggung Bapak Mamat dan Ibu Muti yang akan membuka nih sekalian sesi diskusi atau tanya jawab selama 30 menit. So, this is your chance to ask any questions you have regarding the today's topics, whether it's about for halal certification,
the latest regulation, or the practical advice because we are here to help, right? Baik, Bapak Ibu yang terhormat, kita akan masuk ke sesi tanya jawab selama 30 menit ke depan. Dimohon para hadirin, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung mengangkat tangannya, bisa melakukan dengan menyebutkan nama serta company, dan dipersilahkan juga Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk menggunakan bahasa Indonesia sehingga Bapak Ibu dapat bertanya dan akan dijawab langsung oleh para narasumber hebat kita hari ini. Saya persilahkan apabila yang ingin bertanya. Baik, kita akan mulai dari yang depan terlebih dahulu. Bapak Ibu silakan, akan ada mic yang ke situ. Selamat siang, nama saya Hani dari PT Bumi Menara Internusa. Kita bergerak itu di bidang ekspor seafood. Nah, untuk tadi kan saya mendengar penjelasan dari Pak Mamat itu mengatakan bahwasanya semua bahan atau termasuk bahan penolong yang beredar dan diperjualbelikan di Indonesia itu harus disertifikasi. Sedangkan punya kita itu ekspor. Jadi ekspor seafood misalnya contohnya udang. Udang itu kita sudah ada sertifikasi halalnya, kita sudah. Tapi kan misalnya kan udang itu kita ada pakai misalnya tepung atau segala macam gitu ya. Misalnya dari Thailand. Dari Thailand itu sudah punya halalnya juga. Nah, tapi kan belum disertifikasi di Indonesia. Nah, kita pakai, tapi barang ini kita tidak perjualbelikan di Indonesia. Kita langsung ekspor. Berarti kan barang ini tidak akan beredar di Indonesia. Apakah ini perlu sertifikasi juga? Terus pertanyaan kedua boleh? Saya boleh ya? Oke. Saya pernah diinfo juga selain kayak misalnya ingredient, apakah bahan yang lainnya kayak packaging itu juga harus disertifikasi? Karena kan packaging itu juga langsung bersentuhan dengan produk yang kita jual. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Hani untuk pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Mamat, seperti itu untuk bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Hani. Silahkan Bapak Mamat. Baik, terima kasih Ibu Hani. Saya kira juga Ibu Direktur juga bisa untuk membantu saya penjelasan tentang ini. Ada beliau juga sebagai LPH juga punya wewenang untuk menjelaskan ini. Baik. Baik, yang pertama tentang semua barang makanan yang diperjual dan beredar di seluruh Indonesia itu harus bersertifikat halal. Di poin berikutnya memang ada beberapa barang atau makanan yang tidak perlu juga di sertifikat halalkan, yaitu barang atau makanan yang tanpa ada proses seperti buah-buahan, misalkan jeruk itu langsung dari pohon kemudian dijual, maka itu tidak perlu ada sertifikat halal. Begitu juga barang-barang yang nanti kita ada KMA. Kita sudah mengeluarkan KMA yang isinya adalah list makanan atau barang yang tidak perlu disertifikat halalkan. Itu ada KMA-nya, dan juga ada KMA tentang list yang harus disertifikat halalkan. Nah, nanti seperti makanan seafood itu barang yang halal gitu. Semua ikan yang ada di laut itu adalah halal. Kecuali kalau ada olahan, ketika terjadi olahan, di situ ada proses BTP, ada bahan tambahan produk. Nah, ketika ada bahan tambahan produk, maka di situ sudah menjadi produk. Lah, kalau sudah menjadi produk itu maka wajib disertifikat halal. Seperti itu. Nah, lalu sertifikat halal sudah dapat di Indonesia, kemudian diekspor, nah itu terserah. Itu bisa-bisa saja ekspor kemana, asalkan di negara yang bersangkutan itu memberlakukan halal atau tidak. Ya terserah, itu tergantung negara yang bersangkutan. Gitu. Kita tidak juga melarang.
sertifikat halal yang ada di Indonesia kemudian bisa beredar di negara luar. Kita tidak melarangnya. Seperti itu. Kemudian tentang packaging. Jadi yang di sertifikat halal itu adalah barang yang diproduksi, diolah, kemudian jaminan halalnya seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ibu tadi, bahwa mulai dari pengolahan, kemudian pengemasan, kemudian sampai kepada pendistribusian, sampai penyajian, itu harus terhindar dari unsur-unsur keharaman. Nah, kemudian packaging itu juga sama. Jadi ketika barang itu dikemas, maka kemasannya pun harus halal, gitu. Sampai kepada bukan hanya di pengemasan, tetapi juga di perjalanan juga harus dijamin halal, gitu. Jangan sampai kemudian barang itu dikirim menggunakan transportasinya digunakan bersama-sama dengan barang yang diharamkan. Nanti akan terkontaminasi barang itu dengan barang yang haram. Seperti itu. Jadi itu yang diatur di dalam regulasi. Seperti itu, Bu Hani. Baik, terima kasih Bapak Mamat atas jawabannya. Semoga sudah cukup menjawab pertanyaan dari Ibu Hani. Kita akan melanjutkan ke next question. Boleh raise your hand to another question. Banyak sekali pertanyaannya kayaknya Bapak Ibu di sini. Boleh dibantu, boleh langsung dikasih aja ke mic-nya dari depan terlebih dulu. Nanti kita setelah ini akan ke belakang. Oke. Halo, oke, terima kasih. Saya Eli dari International Flavor and Fragrance PTSN Indonesia. Saya ada 2 pertanyaan. Jadi yang pertama tadi mengenai KMA. Kan ada KMA untuk yang tidak perlu sertifikat halal, ada KMA 748 yang wajib sertifikat halal, dan belakangan ada lagi KMA 861 mengenai HS Code. Ya, pertanyaan saya satu, HS Code ini apakah turunan untuk KMA 748? Jadi pelaksanaannya itu apakah 748 dengan 861 akan barengan atau 861 yang dipakai? Karena ini kebenaran kita belum sempat review semua di yang HS Code di 861 itu seperti culture, enzim itu tidak ada di situ, padahal kita tahu itu kritikal. Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua juga mengenai yang 17 Oktober itu. Nah, pertanyaan kita gini, kita memang lagi proses, banyak kita pabrik-pabrik kita lagi apply ke BPJPH. Kita worry aja 17 Oktober itu nanti sertifikatnya belum selesai, tapi proses sedang berjalan. Nah, itu nanti kalau katakan nih sampai 17 Oktober sertifikat belum keluar, produk itu apakah yang di custom tidak bisa dirilis atau gimana itu Pak? Juga info juga kita lagi register sertifikat luar negeri, kita banyak kendala di apostilnya Pak. Nah pertanyaan kita, nah ini kalau sampai 17 Oktober belum selesai juga, nah kira-kira 17 Oktober barang bisa masuk atau enggak? Oke, itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eli. Pertanyaannya seperti itu. Bisa langsung dijawab, boleh dari Bapak Mamat atau Ibu Muti, bisa dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Eli. Baik, pertama tentang list, ya kita menyebutnya secara sederhana dengan list positif dan list negatif gitu ya. List positif itu bahan-bahan makanan yang tidak diwajibkan untuk bersertifikat halal gitu. Meskipun sebetulnya di lapangan itu untuk yang list positif itu ada juga sebagian pelaku usaha yang meminta untuk mendapatkan sertifikat halal juga gitu. Padahal tidak wajib gitu. Itu karena ada tuntutan dari masyarakat. Ketika diperjualbelikan yang ditanya adalah mana halalnya. Nah, masyarakat kan tidak perlu tahu, tidak mau tahu, yang penting ada halalnya gitu. Nah,
Itu untuk yang positif positif list gitu. Nah, yang negatif list juga sama, itu harus bersertifikat halal. Nanti tergantung kandungannya. Kalau kandungannya itu sederhana dan tidak mengalami proses dengan bahan-bahan yang high kritis, maka itu cukup dengan self declare. Tetapi kalau itu tidak sederhana, kemudian produksinya banyak dan menggunakan bahan-bahan yang kritis itu, maka proses sertifikasinya itu harus menggunakan proses reguler yang mengharuskan adanya proses di lab. Perlu ada pemeriksaan yang lebih intens gitu. Nah, untuk tentang Haskot mungkin nanti Bu Direktur yang akan mungkin membantu untuk membahasnya itu. Kemudian tentang 17 Oktober gitu ya, 17 Oktober. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sampai saat ini memang kita masih melayani untuk supaya masyarakat tetap konsisten dengan 17 Oktober itu, dan kami akan melayani proses sertifikasi sampai detik terakhir gitu, sampai detik terakhir. Kemudian sampai misalkan tanggal 17 Oktober itu belum juga tersertifikasi, nanti ada kebijakan lain dengan RPP yang akan terbit lagi itu. Dengan RPP yang terbit itu, insya Allah nanti akan ada langkah-langkah kebijakan bagi pelaku usaha yang ada di Indonesia, di dalam maupun yang ada di luar, terutama bahan-bahan atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di barang-barang yang diperlukan di hilir, di hulu. Nah, itu juga nanti akan sedang kita bahas dan kita diskusikan di RPP. Apakah bentuknya seperti apa? Tadi memang Ibu Direktur tadi mengajukan perlu adanya surat penjelasan keterangan dari BPJPH. Tidak hanya itu. Nanti ada kebijakan tersendiri yang sedang kita godok, Tinggal kita tunggu. Dan insya Allah mungkin dalam waktu dekat pertengahan September itu bisa keluar RPP ini. Nah, yang pasti kita sedang berusaha jangan sampai aturan tentang sertifikasi halal itu menjadi gaduh dan kemudian terganggu pertumbuhan perekonomian kita. Jangan sampai seperti itu. Kita akan komitmen dengan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Mamat. Ibu Muti dipersilahkan apabila ingin menambahkan jawabannya, silakan. Tadi diminta Pak Mamat untuk komentar soal HS Code ya Pak. Sebenarnya saya juga tidak terlalu tahu dengan detail begitu Bapak dan Ibu sekalian. Untuk yang kita ketahui bersama tadi yang disampaikan oleh Pak Mamat bahwa KMA untuk produk yang wajib sertifikasi halal adalah KMA 748. Kemudian KMA untuk produk yang tidak perlu sertifikasi halal itu KMA 1360. Ya, jadi kalau Ibu yang pertanyaan pertama tadi bisa dicek juga Bu, itu apakah termasuk kalau tidak perlu sertifikasi halal 1360. Nah, kalau HS Code, sepemahaman saya ini kan mengurus urusan ekspor impor begitu ya. Nah, kalau masalah ekspor impor tentunya kalau saya ini mudah-mudahan tidak salah saya menafsirkan Pak, bahwa yang harusnya lebih masalah wajib tidaknya tidak mengikuti HS Code tapi mengikuti KMA 748 Pak kalau saya bilang. Karena itu disitulah yang menyebutkan produk yang harus disertifikasi halal. Nah, sementara kalau HS Code ternyata masih ada juga tidak bisa memenuhi atau tidak sinkron dengan KMA 748, mungkin mohon Pak nanti dari BPJPH menerima masukan-masukan juga Pak, sehingga kalau memang menyebabkan kebingungan karena kemudian berbeda begitu akhirnya dipertanyakan, berarti kalau yang nggak di HS Code berarti nggak KMA 748-nya menjadi gugur seperti itu Pak, kan tidak seperti itu ya Pak, karena KMA 748 itu semestinya yang menjadi rujukan utama, itu yang saya pahami seperti itu.
mudah-mudahan menjawab Bu Eli ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Muti dan Bapak Mamat atas jawabannya. Semoga cukup menjawab dari pertanyaan Ibu Eli tadi. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pertanyaan. Di belakang boleh Kak Elia untuk membantu milih terlebih dahulu yang di belakangnya Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Mamat dan Bu Muti. Pertama terima kasih banyak atas presentasinya dan Pak Mamat atas telah menangkap aspirasi dari pelaku usaha terkait dengan wajib halal seperti itu. Perkenalkan saya dengan Dika, saya dari Bowo Group Asia. Kita melakukan importasi terhadap food ingredients seperti itu. Dan mungkin melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya Pak, begitu. Kita kebetulan ada impor dari food ingredients dari Turki dan kebetulan di Turki itu belum terjadi adanya MRA setahu kami gitu, masih dalam proses. Sementara ini kan 1 bulan lagi. Jadi pertanyaan saya, apakah bisa mungkin menggunakan label halal MUI dulu gitu untuk sebagai intermediary-nya atau bagaimana ya? Ataukah mungkin nanti di RPP yang sedang dilaksanakan itu ada kebijakan untuk mempermudah begitu Pak terkait dengan impor yang dari negara belum ada LHL yang MRA seperti itu. Lalu mungkin yang kedua saya ingin sedikit konfirmasi saja untuk registrasi sertifikat halal itu melalui Si Halal, apakah itu perlu dilakukan 1 kali saja untuk seluruh produk atau perlu dilakukan per shipment seperti itu, registrasi melalui Si Halalnya begitu. Mungkin 2 itu saja. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Dika untuk pertanyaannya. Bisa langsung dijawab dari Bapak Mamat atau Ibu Muti. Dipersilahkan. Baik, yang pertama dari Mas Dika tentang importasi ya dari negara yang belum ada MRA dengan BPJPH. Jadi pada prinsipnya memang ketika ada barang dari negara yang sudah ada LHLN, maka sebisa mungkin kita melakukan untuk ada kerjasama MRA dengan BPJPH. Memang kalau tidak salah di Turki sudah banyak juga yang sudah di LHLN sudah dalam proses ya mungkin ya. Ada di list di Si Halal itu sudah ada. Nah, ketika ada barang yang masuk kemudian belum ada MRA, maka memang untuk dengan regulasi yang ada itu memang akan sedikit terganggu. Tetapi mudah-mudahan nanti akan ada masuk di dalam item RPP nanti kebijakannya seperti apa. Nah, tetapi mungkin dari sekarang kita sarankan dari sekarang misalkan masih punya waktu dalam 1 bulan untuk melakukan misalkan karena ada beberapa perusahaan yang datang juga persis pertanyaan yang diajukan oleh Mas Dika. Lalu kami memberikan saran agar sambil menunggu RPP itu apa salahnya kalau barang itu yang ada di negara itu melakukan sertifikasi dengan sertifikasi yang ada di Indonesia. Ini LPPOM siap untuk membantu untuk melakukan proses sertifikasi yang ada di Indonesia. Ini LPPOM-nya sudah siap ini. LPPOM seperti LPH seperti LPPOM sudah siap untuk membantu mengaudit produk yang ada di Turki itu. Jadi sekarang kan masih ada 1,5 bulan ya. Nah, itu masih cukup lah untuk melakukan sertifikasi bersama-sama dengan LPPOM. Itu barangkali. Kemudian tentang registrasi, Jadi sertifikat halal dari LHLN itu kita mengikuti batas waktu yang ada di LHLN masing-masing. Jika itu 2 tahun, maka masa berlakunya ya 2 tahun kalau di LHLN. Kita mengikuti masa berlakunya di LHLN yang bersangkutan.
memang bervariasi, mulai dari ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun dan sebagainya. Dan luar biasanya adalah ternyata sertifikasi halal yang dari di Indonesia itu unlimited, gitu. Tidak ada batas waktu. Selama produk itu tidak ada perubahan. Baik, terima kasih Bapak Mamat. Selama produk itu tidak ada perubahan, maka selama itu pula sertifikat halal itu masih berlaku untuk di Indonesia. Ya. Baik, terima kasih Bapak Mamat untuk jawaban yang sudah diberikan. Selanjutnya kita akan masih menuju yang di belakang ya. Untuk pertanyaannya boleh diberikan 1 pertanyaan lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya Dwi Sandi, di sini berperan menempatkan diri sebagai seorang konsumen, bukan sebagai seorang bisnis. Ini pertanyaan saya. Saya kemarin tadi mau masuk ke sesi yang pagi, tapi karena full ruangannya jadi belum sempat masuk. Jadi kebetulan di sesi ini saya ingin bertanya, kemarin itu ada program pemerintah tentang halal untuk UMKM, yaitu tentang self-declare. Jadi para UMKM itu diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri ke BPJPH melalui LP3H. Jadi banyak sekali UMKM yang dibantu untuk mendapatkan label halal dalam produknya. Sebagai seorang konsumen, saya berpikir bahwa ketika halal itu mudah didapat melalui self-declare, saya merasa bahwa terkadang ketika ada makanan UMKM yang di pinggir jalan itu, kami itu merasa bahwa benar nggak ya proses dari pengolahan makanannya itu mengacu pada halal itu sendiri, atau karena mudah untuk mendapatkan sertifikasi halal, jadi mereka itu hanya memajang itu saja karena mudah mendapatkan itu. Jadi saya sebagai konsumen mempertanyakan apakah ada cara atau regulasi dari pemerintah untuk memberikan rasa aman dan rasa percaya atas halal dalam produk UMKM. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dwi Sandi atas pertanyaannya. Terlihat antusiasnya luar biasa ya Bapak Mamat, pertanyaannya kepada Bapak Mamat tentunya saat ini juga selaku konsumen seperti itu yang menanyakan mengenai program pemerintah UMKM atau self-declare gitu. Silakan dijawab Bapak Mamat. Ya, memang itu tujuan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu, bahwa negara hadir untuk menjamin bahwa makanan yang beredar di Indonesia dan siap untuk dikonsumsi oleh warga negara, terutama warga negara yang Muslim, itu dijamin kehalalannya oleh negara melalui proses sertifikasi halal itu. Ini juga sasarannya juga tidak hanya dari produk-produk makanan yang besar untuk dikonsumsi oleh masyarakat Muslim, tetapi juga itu di antara barang-barang yang diedarkan dan dijual belikan oleh masyarakat di antara mereka juga. Makanya kita pemerintah itu membuka program namanya Sehati. Nah, program Sehati ini adalah program memfasilitasi program penyediaan fasilitasi kepada UMK di dalam proses sertifikasi halalnya. Karena kita jamin proses sertifikasi untuk UMK itu dimudahkan, mudah, cepat, dan terjangkau, gitu ya. Makanya untuk UMK kita kasih gratis. Sampai saat ini memang untuk self-declare untuk UMK itu masih mendominasi UMK.
memang kita menyediakan di 2 tahun ini, setiap tahun kita menyediakan 1 juta sertifikat halal untuk UMK. Sudah 2 tahun UMK kita membantu UMK untuk supaya UMK itu bisa memproses sertifikasi halalnya secara gratis. Dan alhamdulillah sudah ada sekitar 1.600.000 SH yang sudah dikeluarkan oleh BPJPH. Sebagian besar adalah self declare gitu. Dan sampai saat ini baik declare maupun reguler itu sudah ada 5 juta produk yang dihalalkan. Jadi sudah ada produk yang sudah diberikan sertifikat halalnya itu ada sekitar 5 juta produk. Meskipun 5 juta produk itu kalau dibandingkan dengan produk yang beredar di Indonesia itu masih jauh memang. Ada yang memang datanya masih tentatif ya, ada yang bilang 25 juta, ada yang 65 juta. Kementerian Koperasi itu sering menyebutkan 65 juta. Lah kalau 65 juta 2 tahun saja itu baru 5 juta, harus berapa lama untuk mencapai 65 juta? Mungkin 1 abad baru bisa tersertifikasi semua gitu. Nah, tapi insya Allah kita akan mencoba semaksimal mungkin, tidak mengandalkan dari sehati saja. Kita akan memberikan peluang kepada fasilitasi misalkan dari Pemprov, dari Pemda atau asosiasi pengusaha besar untuk membantu UMK untuk membantu proses sertifikasi untuk UMK. Dan alhamdulillah ini dengan UMK masyarakat merasa terjamin lah, merasa terlindungi tentang penyediaan makanan yang halal. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Mamat. Semoga jawaban yang diberikan Bapak Mamat sudah dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Dwi Sandi tadi. Baik, kita akan melanjutkan, masih ada waktu, melanjutkan ke yang paling belakang, mungkin Mbak bisa dikasih untuk mic-nya. Terima kasih. Selamat sore Pak dan Bu. Kami dari ADM melakukan importasi dari negara yang juga belum mendapatkan MRA. Mohon bertanya, apakah pengakuan halal untuk masuk ke Indonesia itu jika halalnya harus berada dari negara yang sama dengan pabrik manufakturnya, atau jika pabrik tersebut memiliki halal dari negara lain, mungkin dari region kita, dari Asia atau mungkin dari region Eropa, itu diakui jika badan halalnya sudah berada di dalam approve listnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Bapak. Langsung dijawab saja. Boleh, silakan. Itu boleh. Jadi kalau ada satu produk di sebuah negara, ternyata di sana belum ada LHLN yang ber-MRA dengan BPJPH, kemudian menggunakan LHLN dari negara yang lain, kemudian LHN itu sudah punya MRA dengan BPJPH, maka itu boleh. Itu boleh masuk ke Indonesia. Baik, jawabannya sudah diberikan tadi. Oh, mohon maaf Bapak, minta diulang Bapak. Minta diulang kembali untuk jawabannya ya, begitu Bapak Ibu. Yang terakhir ini tadi? Yang terakhir. Iya, tadi kan ada yang bertanya tentang kalau ada satu negara ingin melakukan eksportasi ke Indonesia, sementara tidak ada LHLN di situ, tidak ada, tetapi menggunakan LHLN dari negara yang lain yang sudah melakukan MRA dengan BPJPH, maka itu diperbolehkan, bisa menggunakan LHLN dari negara yang lain. Negaranya harus sebelah mana Pak? Terdekat kah? Baik. Jauh? Ya, boleh. Ibu mungkin mau melanjutkan? Enggak, saya mau nanya. Kalian nanya. Bisa. Saya mewakili Bapak Ibu di sini, kan selama ini yang kita pahami hanya dari negara bersangkutan begitu Pak. Jadi satu
lokasi, artinya ya seperti di Eropa saja itu kan masing-masing negara basisnya itu kan penerimaan masing-masing negara, sehingga kalau belum diakui berarti ya tidak bisa menggunakan. Nah, kalaupun ternyata Bapak tadi katakan boleh menggunakan, itu batasannya sejauh mana begitu Pak? Bahkan kita sarankan LHLN yang ada di luar negara yang bersangkutan itu bisa membuka cabangnya di negara yang bersangkutan, gitu. Membuka cabang di negara itu untuk melakukan proses sertifikasi melalui LHLN di negara itu. Jadi ada cabangnya gitu. Oke, baik, sudah diperjelas kembali oleh Bapak Mamat untuk jawaban yang tadi. Sekiranya kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin masih ada satu penanya lagi ya, Bapak dan Ibu. Bisa diarahkan saja untuk mikrofonnya. Terima kasih kesempatannya. Saya dengan Surung dari PT McKesson Indonesia. Yang menjadi pertanyaan saya satu adalah kita tahu ada halal list body yang sudah dapat MRA dari BPJPH, dan halal list itu ada beberapa yang tidak ada di listnya LPPOM MUI sebelumnya. Ketika produk itu kita masukkan ke Indonesia dan customer kita di sini memilih LPPOM MUI sebagai lembaga halalnya begitu. Apakah LPPOM MUI bisa menerima sertifikat halal itu yang katakanlah kita tahu kan di China itu ada masih banyak beberapa yang tidak diakui oleh LPPOM MUI ya. Nah, kalau produk itu sudah MRA dengan BPJPH, kita bawa ke Indonesia, itu bisa diterima LPPOM MUI enggak? Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Surung untuk pertanyaannya. Bisa langsung dijawab kembali. Mungkin Ibu Muti bisa menjawab, walaupun regulasinya ujung-ujungnya dari BPJPH ya Bu. Seperti itu, silakan. Kami dari LPPOM itu juga sebagai pengguna dari regulasinya BPJPH begitu, pelaksana dari regulasi BPJPH. Jadi artinya kalau memang aturan itu sudah ditetapkan BPJPH, ya tentunya sebagai warga Indonesia kita harus mengikuti begitu Pak. Jadi secara umum kalau suatu lembaga yang sudah mendapatkan akreditasi dari BPJPH, lembaga di luar ya tentunya harus diterima oleh Indonesia. Kecuali mungkin Pak ada kasus-kasus tertentu ya Pak ya, misalnya ada kondisi tertentu kita mendapatkan laporan penyimpangan, tentu kami akan komunikasi dengan BPJPH begitu Pak. Ya, yang jelas ketika sudah mendapatkan sertifikat dari LHLN yang sudah MRA, nah ke Indonesia itu tinggal registrasi saja, bukan dalam proses sertifikasi. Selama itu masih ada MRA, maka itu tinggal disertifikasi dan gampang masuk ke Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Mamat dan Ibu Muti untuk jawabannya. Mohon beri tepuk tangan kepada Bapak Mamat dan Ibu Muti. Tidak terasa 30 menit sudah kita lalui. Banyak pertanyaan yang mungkin jawabannya masih menggantung dan menunggu dari RPP, dari BPJPH seperti itu ya. Kita sama-sama menunggu Bapak Ibu, nggak apa-apa, nanti banyak diupdate. Pastinya BPJPH akan membantu kita semua juga. Kita pelaku usaha di sini yang mungkin kebingungan seperti itu ya Bapak. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto bersama dan pemberian plakat kepada narasumber dan pembicara hebat kita hari ini. Mungkin boleh dibantu untuk pemberian plakat kepada Ibu Muti dan Bapak Mamat, seperti itu. Boleh di atas Bapak Ibu, silakan. Ini dari Ibu Muti ke Bapak Ibu. Iya, silakan. Kemudian nanti Ibu mengundang Bu Ros ya. Baik, berikut boleh diberikan dari Ibu Muti kepada Bapak Mamat untuk plakatnya.
dan sekaligus dilakukan sesi foto. The informal market as our EO today, right? Okay. Okay, thank you so much Ibu Muti dan Ibu Rose. You can go back again to the your seat. Okay, so ladies and gentlemen, a big thank you to Bapak Mamat and Ibu Muti for the time and the expertise. Your contribution has really improved our understanding of this important topic on halal in Indonesia today. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada seminar hari ini. Terima kasih juga kepada V Asia Informal Market atas stage yang sudah diberikan kepada LP POM. Ladies and gentlemen, please feel free to take what you have learned today and apply it to your own business. If you have any further question, you can reach out us to the website at halalmui.org. Okay, thank you once again for being here. Safe travels and we hope to see you at the next event. Sampai jumpa pada V Asia 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.